Anies Baswedan seolah-olah atau terkesan gitu keluar dari zona yang selama ini biasa dilakukan oleh Anies Baswedan. Tenang gitu ya, tetapi dalam debat semalam Anies Baswedan justru tampak sekali sangat powerful begitu ya, bahkan mendominasi perdebatan, termasuk juga berani melakukan kritik secara personal terhadap Prabowo Subianto. Nah, ini cukup mengagetkan. Kenapa? Karena seperti biasa Anies Baswedan adalah tokoh yang memang sudah terbiasa dengan penyampaian gagasan, tetapi tidak sevulgar semalam. Debat sudah terlanjur terjebak sejak awal gitu ya, seolah-olah ada kesan Anies maupun Ganjar Pranowo sudah siap untuk melakukan kritik yang dilakukan oleh Prabowo, dan Prabowo seperti tidak siap dengan kritikan-kritikan itu. Situasinya memang sulit. Satu sisi bahwa Ganjar pada dasarnya kan dia dekat dengan kubu Prabowo. Misalnya bagaimana banyak kubu Prabowo itu yang sebetulnya awalnya adalah dekat dengan Ganjar. Misalnya termasuk presiden misalnya. Tapi tiba-tiba sekarang Ganjar harus punya ceruk sendiri. Dan itulah yang membuat dia kesulitan menempatkan atau menentukan tema debat yang cocok untuk para pendukungnya. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Mila Iyarda. Kita akan mengulas bagaimana hasil dari debat ketiga seluruh kandidat calon presiden yang dilaksanakan pada Minggu 7 Januari semalam. Yang mana calon presiden nomor urut 1 ini kita bisa sampaikan Anies Baswedan menggunakan strategi menyerang. Pada beberapa kesempatan Anies Baswedan bahkan terlihat mencecar paslon lain untuk menunjukkan data yang berkaitan soal tema debat seputar pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Anies Baswedan, Tribuners juga beberapa kali mengungkit pembelian alutsista bekas yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2. Selain itu, Anies Baswedan juga sempat menyinggung masalah kesejahteraan prajurit TNI. Untuk membahas bagaimana ulasan seputar debat semalam, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik sekaligus Eksekutif Direktur dari Indonesia Political Opinion atau IPO, ada Bang Deddy Kurniasyah dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Deddy, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Bang Deddy, sama-sama. oke, terima kasih. Bang Deddy juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Secara keseluruhan, saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Deddy sebagai pengamat. Bagaimana melihat keseluruhan jalannya debat calon presiden? Ini adalah debat ketiga yang dilaksanakan semalam, Bang. Ya, saya kira ada beberapa catatannya yang paling menonjol memang soal ekspektasi yang tidak tercapai di debat. Misalnya sebagian besar gitu ya mungkin mengekspektasikan bahwa Anies Baswedan akan melakukan serangkaian penyampaian gagasan termasuk juga perdebatan yang tidak terlalu menonjol dalam hal kritik begitu ya terhadap Prabowo Subianto maupun terhadap Ganjar Pranowo. Tetapi justru yang terjadi Anies Baswedan seolah-olah atau terkesan gitu keluar dari zona yang selama ini biasa dilakukan oleh Anies Baswedan. Tenang gitu ya, tetapi dalam debat semalam Anies Baswedan justru tampak sekali sangat powerful begitu ya, bahkan mendominasi perdebatan, termasuk juga berani melakukan kritik secara personal terhadap Prabowo Subianto. Nah, ini cukup mengagetkan. Kenapa? Karena seperti biasa Anies Baswedan adalah tokoh yang memang sudah terbiasa dengan penyampaian gagasan, tetapi tidak sevulgar semalam. Ada dua hal kemungkinan terjadi. Pertama, mungkin Anies Baswedan sudah mulai memahami bahwa kelompok pemilih Anies Baswedan tidak mungkin tertukar dengan Prabowo. Dalam artian bahwa ketika dia melakukan kritik yang keras, termasuk juga melakukan serangan-serangan, itu tidak akan memudarkan soliditas di pemilih Anies. Dan kalaupun Anies Baswedan tidak begitu keras, itu juga tidak juga membuat kelompok yang pro Prabowo kemudian bersimpati terhadap Anies. Keyakinan ini saya kira penting menjadi dasar kenapa kemudian Anies Baswedan sangat total dalam hal menyampaikan kritik dan juga melakukan koreksi terhadap Prabowo Subianto. Yang kedua, ekspektasi yang juga tidak tercapai ada di Prabowo Subianto. Dengan posisi sebagai Menhan, kemudian banyak melakukan gerakan-gerakan pertahanan, bahkan juga Prabowo Subianto punya latar belakang militer, sehingga banyak harapan publik, ya termasuk juga para analis, yang memungkinkan berharap bahwa Prabowo Subianto akan total. Bahkan dia dianggap sebagai kandidat yang paling banyak memiliki materi-materi debat.
Tapi faktanya semalam kita tidak bisa mendengar gagasan dari Prabowo Subianto. Bahkan dalam aspek pelaporan gitu ya, dalam aspek menyampaikan apa yang sudah dilakukan saja, Prabowo Subianto terkesan terkesan agak kesulitan untuk menarasikan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia bangun terhadap pertahanan nasional kita. Nah, kalau Ganjar Pranowo saya kira tetap normatif, sama seperti debat yang pertama, dia hanya melontarkan sesekali kritik, lalu kemudian menyampaikan beberapa hal yang sesuai dengan kapasitasnya dia, seperti melakukan mention bahwa dia 10 tahun di parlemen, 10 tahun di gubernur, tapi secara esensi Ganjar tidak menyampaikan apa yang sebetulnya diharapkan oleh publik terkait dengan pertahanan kita. Dan banyak hal menurut saya yang sebenarnya jauh lebih penting. Misalnya bagaimana posisi Indonesia dalam kancah internasional itu juga tidak banyak diulas. Justru lebih banyak didominasi pembahasan-pembahasan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo, termasuk juga bagaimana anggaran pertahanan cukup besar, bicara soal kesejahteraan prajurit dan segala macam. Tapi posisi Indonesia dalam kancah internasional seperti bagaimana Indonesia mempertahankan wilayah perbatasan, bagaimana pengelolaan perbatasan termasuk konflik-konflik yang menyebabkan Indonesia dan Cina sampai hari ini tidak selesai misalnya itu tidak terlalu banyak dibahas. Jadi memang debat sudah terlanjur terjebak sejak awal gitu ya, seolah-olah ada kesan Anies maupun Ganjar Pranowo sudah siap untuk melakukan kritik yang dilakukan oleh Prabowo dan Prabowo seperti tidak siap dengan kritikan-kritikan itu. Makanya cukup disayangkan jika Prabowo ditanya tentang kebenaran data apa yang sudah ia lakukan justru Prabowo apa namanya mengarahkan untuk diskusi di luar panggung debat. Nah ini menurut saya cukup disayangkan sekali begitu. Oke, kembali lagi ini momen debat yang kemudian tidak dimanfaatkan oleh ketiga kandidat untuk menyampaikan gagas atau ide apa yang akan dilakukan selama tahun mendatang apabila terpilih seperti itu ya, Bang Deddy. Kalau dari skor, ini saya mau minta komentar Bang Deddy secara skor. Di antara ketiga tadi kan banyak yang kemudian tidak sesuai ekspektasi, Ganjar Pranowo terlalu normatif, atau bahkan Prabowo Subianto yang digadang ini paling menguasai materi, tapi justru juga tidak bisa menyampaikan paparan. Saya mau minta skor dari Bang Deddy untuk ketiga kandidat, Bang. Ya, secara kolektif saya kira ketiganya hampir serupa ya. Hanya persoalan apa namanya impresi penyampaian saja yang mungkin agak berbeda. Kalau dari substansi, saya kira ketiga-tiganya layak mendapatkan angka di 65 untuk Prabowo Subianto, lalu 75 untuk Ganjar dan Anies Baswedan. Tetapi angka itu saya kira kan bukan sesuatu yang substansial. Kenapa? Karena seharusnya ada hal-hal yang esensial yang mestinya mereka bisa kemukakan begitu. Karena meskipun pertahanan ini tidak berdampak secara langsung terhadap publik, tapi pertahanan itu jelas dalam jangka panjang akan berdampak terhadap kondisi masyarakat kita. Meskipun memang pembahasan tadi malam itu akan lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang justru dalam negeri, bukan berkaitan dengan keseluruhan tema kolektif. Tema kolektif kan selain pertahanan ada misalnya international relations misalnya, bagaimana geopolitik. Nah sayangnya itu justru tidak banyak muncul, kecuali hanya dalam mention-mention contoh. Sementara mention contoh itu justru bukan pembahasan yang seharusnya diperdebatkan, itu hanya mention sedikit saja untuk sekedar untuk memberikan ilustrasi. Kalau dari sisi performance, saya kira tetap Anies harus diakui bahwa dia punya kepiawaian dalam performance debat. Termasuk juga Ganjar Pranowo saya kira juga cukup baik. Kalau dinilai mungkin akan sama juga. Anies mungkin di 75 dalam performance, lalu Ganjar Pranowo 70, Prabowo Subianto di 60 mungkin ya. Tapi sekali lagi penilaian performance juga tidak berdampak apa-apa karena kita harus memahami kan Prabowo Subianto misalnya dengan usia yang senior mungkin juga tidak bisa lagi mengingat banyak data, tidak bisa mengingat lagi banyak gagasan, kecuali hanya mengikuti alur perdebatan yang ditanyakan atau disanggah atau dinyatakan oleh Anies ataupun oleh Ganjar. Kira-kira begitu. Anies misalnya kalau kemudian terlihat lebih ekspresif, ya salah satunya karena memang beliau adalah intelektual. Jadi tentu materi-materi semacam semacam tema debat itu tentu beliau sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Jadi bukan sesuatu yang istimewa juga karena itu sudah menjadi bagian dari keseharian Anies Baswedan. Pun juga dengan Ganjar Pranowo. Saya kira tidak akan jauh berbeda.
Oke, ini kalau kita amati juga, Bang Deddy, mungkin tadi yang disampaikan Bang Deddy soal bagaimana Prabowo Subianto mengikuti alur yang dilakukan sejak awal begitu ya, karena paparan dimulai oleh Anies Baswedan dan sejak paparan visi misi awal juga ada pula serangan yang sudah kemudian dilakukan pada Kementerian Pertahanan dalam hal ini yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Mulai dari lahan milik Prabowo Subianto, kemudian ada skor juga 11 dari 100 yang diberikan Anies Baswedan untuk pemerintahan atau yang kemudian Kementerian Pertahanan di masa Prabowo Subianto terkait alutsista bekas juga dan kesejahteraan prajurit. Serangan yang dalam setiap sesi ini selalu dilancarkan oleh Anies Baswedan untuk Prabowo Subianto ini dilihat oleh Bang Deddy seperti apa, Bang? Serangan itu saya kira serangan politis ya. Hmm. Kenapa? Karena dari sisi pertahanan, apa yang dinyatakan oleh Anies memang benar, tapi substansi kebenarannya tidak mengacu pada kepentingan negara. Itu hanya contoh saja. Dalam artian saya kira Anies Baswedan kan menggunakan ilustrasi bahwa bagaimana mungkin gitu ya prajurit militer yang punya fungsi dan juga tugas untuk menjaga setiap jengkal anak-anak generasi bangsa kita gitu ya dalam bahasa Anies Baswedan, tetapi mereka harus memikirkan juga urusan keluarga mereka yang secara ekonomi kurang, tidak memiliki tempat tinggal misalnya, atau mungkin gaji dari negara juga tidak cukup untuk membuat kehidupan prajurit dalam artian layak sebagaimana kelompok masyarakat sipil biasa, kira-kira begitu. Sehingga Anies memberikan analogi, ketika mereka kesulitan secara ekonomi, sementara bebannya begitu besar menjaga bangsa dan negara kita, lalu tiba-tiba seorang menterinya adalah orang yang sangat kaya raya, bahkan memiliki lahan yang ini diilustrasikan sebagai kontra dari prajurit yang tidak punya rumah, kan? Bahwa Prabowo punya sekian ribu hektar kira-kira itu. Nah, yang jadi masalah justru Prabowo Subianto mengoreksi itu. Mungkin mungkin Prabowo memang perlu ya supaya tidak terjadi apa namanya propaganda atau opini liar di masyarakat bahwa Prabowo orang yang sangat elitis dengan harta yang melimpah, tapi prajurit justru susah payah kira-kira gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang mestinya dibahas dalam debat. Yang dibahas dalam debat adalah meskipun Prabowo kaya raya misalnya ya dengan tanah bahkan mungkin ribuan hektar misalnya, tetapi apa yang sudah dia berikan kepada prajurit itu akan jauh lebih baik. Tetapi sayangnya Prabowo tidak, hemat saya mungkin beliau tidak fokus ya dalam artian tidak fokus membahas apa yang sudah dilakukan terhadap prajurit, justru beliau lebih lebih fokus dan tertarik untuk membantah data yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Ya, statement Anies Baswedan terhadap Prabowo Subianto soal kepemilikan harta yang melimpah di Prabowo Subianto itu kan hanya ilustrasi saja. Hmm. Artinya Anies Baswedan ingin menyampaikan bahwa ketika militer kita yang punya tanggung jawab besar menjaga warga negara dan juga negaranya sedemikian rumit gitu ya, tetapi justru mereka tidak memiliki harta yang bisa minimal membuat mereka tenang karena meninggalkan keluarga yang di rumah. Bahkan tempat tinggal pun mereka tidak punya. Sehingga Anies menganalogikan bagaimana mungkin seorang prajurit yang rumah saja tidak punya, tetapi pimpinan tertingginya dalam hal ini adalah Menhan, itu adalah orang yang sangat kaya raya dengan lahan yang sangat luas kira-kira itu. Nah, seharusnya Prabowo tidak perlu menanggapi itu. Kenapa? Karena itu tidak substansial untuk kepentingan negara kita. Prabowo akan jauh lebih krusial dan penting justru menanggapi bahwa meskipun dia kaya raya, tetapi dia sudah berbuat banyak terhadap prajurit. Kan akhirnya tidak terjawab juga. Artinya Prabowo juga secara tidak langsung justru membenarkan apa yang disampaikan oleh Anies, bahwa prajurit kita memang tidak memiliki tempat tinggal, prajurit kita kekurangan secara ekonomi, dan itu menjadi poin bagi Anies Baswedan, sehingga dia menawarkan bahwa ketika dia nanti diberikan amanat secara nasional memimpin negara ini, dia akan sejahterakan para prajurit itu dengan kondisi sekarang yang prajurit-prajurit itu tidak sejahtera. Jadi statement Anies Baswedan jelas politis, bukan untuk mengungkap apa gagasan dia dalam hal membangun kekuatan militer yang besar, tetapi ini hanya murni untuk hal-hal yang sifatnya populis, untuk menarik publik supaya elektabilitas meningkat. Dan dari sisi politik saya kira itu tepat. Artinya Anies tidak keliru, karena memang debat kandidat kan sekurang-kurangnya harus bisa berdampak pada dua hal. Satu, berdampak pada pengetahuan publik tentang gagasan. Yang kedua, berdampak secara elektoral. Saya kira itu. Oke, ini juga kemudian menyoal dampak, bisa berdampak juga pada elektoral dengan serangan Anies Baswedan soal kinerja dari Prabowo Subianto yang juga saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Lalu bagaimana kemudian kita melihat publik
tertarik simpatinya untuk kemudian merasa bahwa Prabowo Subianto ini terlalu diserang selama debat. Karena ini juga menjadi salah satu bahasan yang juga cukup ramai di media sosial, Bang Deddy. Ya, saya kira serang menyerang itu kan hanya agitasi biasa. Dan Hmm. kalau ketika orang melakukan klaim, misalnya Prabowo di roasting begitu ya, Prabowo diserang oleh Ganjar maupun Anies, itu bukan bukan serangan yang benar gitu. Dalam artian bahwa ya debat memang harusnya begitu. Mhm. Ketika Prabowo Subianto siap memberikan jawaban-jawaban yang taktis gitu ya, kemudian Prabowo juga siap dengan argumentasi yang memang sudah disiapkan oleh timnya, maka kan tidak bisa Prabowo dianggap diserang. Ya. Prabowo dianggap diserang karena memang dia tidak bisa mengembalikan argumentasi dari Ganjar, tidak bisa memberikan argumentasi sanggahan untuk Anies Baswedan. Maka kemudian para propagandator semuanya, para pembangun opini, termasuk tim sukses, maka mereka menggunakanlah istilah-istilah bahwa Prabowo itu diserang. Saya kira itu biasa saja dalam tataran strategi komunikasi politik, itu biasa. Membangun agitasi seolah-olah kita ditindas, seolah-olah kita direndahkan dan segala macam gitu ya. Tapi faktanya debat kandidat itu memang untuk mempertahankan argumentasi. Kalau kemudian Anies Baswedan tidak melakukan tekanan terhadap Prabowo Subianto, lalu apa namanya? Itu hanya dialog kan gitu. Sementara mereka bertiga ini dipertaruhkan oleh lebih dari 170 juta mengacu pada pemilih di 2019. Kalaupun ada peningkatan mungkin akan sedikit peningkatan. Sehingga mereka memang perlu harus saling mengedepankan argumentasi dan sebisa mungkin memang menjatuhkan argumentasi lawan. Supaya apa? Supaya publik bisa menerka bahwa mana argumentasi yang paling rasional dan paling mungkin untuk dijadikan sandaran untuk dipilih atau tidak, kan begitu. Mhm. Ini kalau menyoal statement dari Anies Baswedan, saya juga mau minta komentar dari Bang Deddy soal bagaimana Pak Prabowo Subianto sempat beberapa kali mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah profesor, namun kemudian tidak pantas membicarakan soal etika. Itu juga disampaikan dalam beberapa sesi debat, Bang. Ya, itu saya kira mestinya disampaikan di luar debat. Artinya Aha. di debat itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya serangan personal, sekaligus tidak juga ditempatkan pada pembelaan personal. Urusan bahwa Anies Baswedan itu profesor lalu punya kelayakan atau tidak bicara etika adalah urusan personal. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa urusan Prabowo itu punya tanah ribuan hektar, itu juga urusan personal. Tetapi saya kira dalam debat itu kan setidaknya mereka harus pandai mensiasati Hmm. apakah kemudian serangan personal atau argumentasi personal itu bisa menguntungkan atau tidak dalam hal elektoral. Tetapi lebih banyak justru memang Prabowo terpancing. Dalam artian terpancing itu, Prabowo menanggapi hal-hal yang sifatnya personal justru tidak mengarah pada kepentingan nasional kita. Ya termasuk tadi bagaimana kemudian Prabowo mengatakan, ya Anies Baswedan tidak layak bicara etik, bahkan dia seorang profesor. Itu memang dalam dalam ranah yang non politis gitu ya, itu sama-sama tidak pantas ya gitu. Tapi dalam uraian politis, saya kira dua-duanya juga punya basis rujukan. Prabowo ingin mengedepankan kepada tim ses, kepada loyalisnya, bahwa dia juga punya serangan terhadap Anies Baswedan. Bahwa Anies Baswedan dengan semua statementnya itu adalah tidak benar. Jadi kira-kira begitu. Itu hal yang lumrah saja, kira-kira begitu. Tapi Mhm. memang disayangkan karena kemudian durasi debat itu menjadi habis hanya untuk hal-hal yang sifatnya pembelaan itu tadi begitu. Hmm. Oke, secara substansi kemudian paparan dari debat ini tidak bisa tersampaikan dengan lebih gamblang karena adanya hal-hal Betul, personal yang kemudian dipaparkan juga. Ini kita betul. singgung soal bagaimana paslon 03, Bang Deddy. Ini Pak Ganjar Pranowo. Ini kan kalau secara perdebatan begitu ya, serangan kan memang banyak sekali dilancarkan oleh 01 kepada 02. Ini kalau dari gagasan Pak Ganjar Pranowo sendiri, mampukah kemudian Ganjar Pranowo yang posisinya berada di tengah begitu ya, ini kemudian bisa memaksimalkan gagasan-gagasan yang disampaikannya untuk kemudian tidak membawa isu-isu di luar substansi dalam debat semalam. Ganjar Pranowo ini sebenarnya cukup menarik ya, karena lebih banyak gitu ya. Kalau kita perhatikan bahkan dari debat pertama saja, Ganjar itu sering melakukan atau sering menyajikan statement yang memantik gitu ya. Tetapi yang dia pantik itu justru nanti akan menjadi perdebatan antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Sehingga posisi Ganjar Pranowo ini menguntungkan kedua belah pihak.
satu sisi menguntungkan Anies karena Anies punya punya sambutan materi yang disinggung atau dibuka oleh Ganjar. Hmm? Prabowo pun demikian. Prabowo pun punya materi yang kira-kira itu bisa menjadikan sebagai acuan pembelaan. Makanya Prabowo lebih sering bicara tentang saya banyak sependapat misalnya dengan Pak Ganjar, Ya. tetapi tidak dengan Anies Baswedan. Itu bahkan diulang-ulang. Sementara dengan kondisi itu Ganjar menjadi tidak fokus dengan gagasannya sendiri. Nah, saya kira ini juga ada beberapa aspek ya. Mungkin yang pertama misalnya Ganjar minim tokoh-tokoh di belakangnya dari latar belakang militer. Meskipun Panglima TNI ada di sana, ya Andika Perkasa misalnya. Tapi mungkin yang memberikan masukan dan segala macam terhadap Ganjar dalam hal-hal pertahanan itu sepertinya minim. Sehingga Ganjar banyak menyampaikan hal-hal yang justru itu berdasarkan pengalamannya dia sendiri, bukan berdasarkan rumusan dari tim sukses sebagaimana yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan kan terkesan menyampaikan yang sebenarnya tidak dia sampaikan dalam hal pengalaman, tapi dia menyampaikan dalam hal wacana dan juga gagasan, dan itu besar kemungkinan dari tim sukses. Sementara Ganjar tidak demikian. Bahkan kita kesulitan mencari fokus apa yang sebetulnya mau dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo lebih banyak melakukan elaborasi. Apa yang sudah disampaikan Prabowo, kemudian dia ulas. Apa yang disampaikan oleh Anies, dia ulas. Meskipun beberapa kali Ganjar juga melakukan kontra ya, artinya dia mengoreksi apa yang ada di Pak Prabowo, dan dia juga mengoreksi yang ada di Anies Baswedan. Nah, situasi ini saya kira membuat Ganjar terjebak dalam artian dia seolah-olah tidak memiliki kawan. Dia seolah-olah tidak memiliki supplier informasi yang cukup andal dan bisa dijadikan sebagai rujukan dalam debat. Atau yang kedua, Ganjar terjebak karena situasinya memang sulit. Satu sisi bahwa Ganjar pada dasarnya kan dia dekat dengan kubu Prabowo. Misalnya bagaimana banyak kubu Prabowo itu yang sebetulnya awalnya adalah dekat dengan Ganjar. Misalnya termasuk presiden misalnya. Tapi tiba-tiba sekarang Ganjar harus punya ceruk sendiri. Dan itulah yang membuat dia kesulitan menempatkan atau menentukan tema debat yang cocok untuk para pendukungnya. Kalau Anies kan jelas, Anies akan menempatkan statementnya dia itu untuk yang kira-kira menjadikan materi semakin loyal dan semakin solidnya kelompok yang kontra terhadap pemerintah, termasuk kontra terhadap Prabowo. Prabowo akan bicara hal-hal yang sifatnya itu membangun soliditas di antara mereka atau yang pro terhadap pemerintah. Nah, Ganjar di mana? Ganjar mau bicara soal dukungan terhadap pertahanan yang sekarang, faktanya dia berbeda. Nah, Ganjar kesulitan. Ganjar mau bicara soal dukungan terhadap pemerintah sekarang, sementara dia tertinggal dengan Prabowo. Dia mau mengkritik dengan keras apa yang sudah dilakukan pemerintah, itu juga tertinggal dengan Anies Baswedan. Sehingga Ganjar tidak cukup berani untuk keluar dari zona yang cukup sempit itu tadi. Saya rasa itu yang bisa dibaca dari aktivitas Ganjar dalam debat. Oke, terjebak dalam momentum dan juga positioning dari paslon 03 itu Betul. sendiri seperti itu, Bang Deddy ya. Dua pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti closing statement ini saya mau minta komentar Bang Deddy karena ada juga di akhir debat momen yang menarik ketika Prabowo Subianto hanya menyalami Ganjar Pranowo, tidak menyalami Anies Baswedan. Sudah diklarifikasi oleh masing-masing pihak karena Prabowo merasa ini sudah senior, jadi harusnya Anies yang mendatangi beliau begitu. Tapi dari sisi Pak Anies Baswedan kemudian mengatakan sudah mencari, namun kemudian tidak bertemu dengan Prabowo Subianto. Ini murni karena memang adanya kesalahpahaman untuk tidak bisa saling bertemu dan bersalaman, atau ada hal lain yang kemudian bisa dibaca dari ini, Bang? Ya, saya kira memang seharusnya mereka meluangkan waktu ya. Artinya semua kandidat meluangkan waktu begitu usai harus merapat ke posisi tengah, saya kira begitu. Saya kira tidak bijak juga ketika Prabowo mengatakan bahwa dia lebih senior, seharusnya Anies Baswedan mendatangi. Anies pun saya kira juga tetap tidak bijak. Kenapa? Karena dia juga tidak cekatan untuk menghampiri Pak Prabowo kan. Artinya Anies juga terlihat terlalu santai berada di podium, kemudian dia lebih lebih dulu dihampiri oleh cawapres Mahfud MD, kemudian juga tim dari Anies Baswedan begitu ya. Dengan kondisi itu kan juga tidak mungkin Prabowo Subianto kemudian menunggu lama begitu kira-kira. Kecuali memang panitia sejak awal sudah melakukan briefing bahwa begitu selesai debat seharusnya semuanya ngumpul di tengah, kira-kira gitu. Jadi dua hal lah saya kira. Satu sisi secara teknis memang tidak kebetulan memungkinkan untuk tidak salaman gitu ya, bukan sesuatu yang disengaja gitu ya.
karena mungkin Anies juga menghampiri orang yang terdekat dulu dan posisi dengan Prabowo cukup jauh. Prabowo Subiantonya juga saya kira juga begitu dia usai salaman dengan Ganjar, lalu kemudian langsung dihampiri oleh para tim sukses mereka gitu. Nah sisi lain saya kira dua-duanya seharusnya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Prabowo sebagai kesatria, usai perdebatan, seharusnya ketiga-tiganya harus merapat pada satu titik temu yang harusnya dilakukan. Saya rasa itu saja. Oke, baik Bang Deddy. Terakhir tadi saya Bang, kalau bisa kemudian memberikan koreksi begitu ya, untuk karena masih ada satu momen debat lagi calon presiden begitu. Dari ketiga kandidat, ada Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Pak Ganjar Pranowo. Hal apa yang kemudian harus diperbaiki untuk debat pendatang? Ya, saya kira debat itu seharusnya bicara hal-hal yang substansial gitu ya. Seharusnya mereka bertiga tidak tergoda untuk melakukan kritik, apalagi mencari kekeliruan gitu ya, mencari kesalahan-kesalahan masing-masing kandidat secara personal. Itu saya kira urusannya adalah urusan privat. Akan lebih baik kalau mereka bicara soal apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk negara. Boleh saja melakukan kritik terhadap Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah berada di pemerintahan, tapi kritik itu harus ditujukan pada urusan-urusan yang nasional, urusan-urusan yang substantif, bukan urusan-urusan yang pribadi. Begitu juga di antara Prabowo dengan Anies, Ganjar dengan Anies, Ganjar dengan. Kalau itu berhasil, saya kira debat akan menjadi ruang dialog yang cukup progresif begitu ya, dan publik tentu akan lebih teredam dari persoalan apa namanya kontra yang cukup kuat di antara mereka. Saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak Bang Deddy Kurniasyah. Ini adalah pengamat politik sekaligus Ya, eksekutif dari sama-sama. Indonesia Political Opinion. Bang Deddy, terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali, Bang Deddy. Ya, terima kasih banyak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam Tribun News on Fokus hari ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan narasumber lain dan juga tema-tema lainnya hanya dalam program Tribun News on Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.